Kalau Anda mau angkat pegawai, dia kerja sekedar completion the duty, kamu tidak akan maksimal dia punya kepintaran. Orang kita selalu blame orang kan. You want to be a good leader. To be a good leader, start from yourself. Sebetulnya kita bisa bilang Pak Arief ini definisi dari the right man on the right place at the right time. Boleh dikatakan begitu, saya bergerak itu at the right time, tanpa saya rencanakan. Kalau orang mau berbisnis, mau maju, key-nya itu dua itu dulu. Mau kerja keras dengan attitude yang betul. Dimanapun Anda kerja, Anda lama-lama akan membangun fundamental Anda kerja. Melihat, Anda kan nggak diam aja. Salah satu kuncinya Anda mau maju, Anda harus dilihat orang. Expose yourself. Kalau Anda nggak expose, siapa yang tahu? Oke, jadi di sini kita sudah bersama dengan Bapak Arief Karnadi selaku founder dari Abitech Group. Nah, Abitech Group ini adalah perusahaan human capital yang sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1990. Gimana tuh Pak sejarahnya? Awalnya Bapak tuh bisa punya Abitech ini? Awalnya, saya tamat sekolah 79. Akhir saya ada ke Singapura. Pekerjaan saya pertama dapat izin kerja itu 1980 di Singapura, di Aspasip Yacht. Itu yang punya juga brother-in-law, Suntosa Jacob. Dari saya tamatnya sebetulnya hanya BSc Management. Pada saat itu nggak tahu kenapa disebutnya Management Science. Mungkin manajemen jadi, ya, saya nggak tahu. Tapi sekarang rupanya beda juga. Jadi kalau dikategorikan hanya S1. Jadi saya balik situ, terus kerja situ, tapi selalu beruntung. Ini 2 tahun aja saya kerja, sudah dipanggil ke Jakarta. 2 tahun saya Singapura kerja sebagai penerjemah. Karena saya bisa bahasa Inggris. Dia perusahaan Indonesia yang ada di Singapura, memerlukan orang yang bisa berbahasa Inggris. Saya cuma itu aja. Saya skill untuk perkapalan tidak ada, zero. Tapi saya bisa berbahasa Inggris. Nah, disitulah saya di hire. Dalam 2 tahun saya dipanggil, malah dikasih posisi luar biasa, directorship, seorang direktur PT Abirama. Oh, dulu Abirama pertama kali. Dulu Abirama. Nah, jadi 80-an tuh saya jadi direktur Abirama yang berkantor di S. Wijaya Center pada saat itu. Sampai jalan sampai 89. Itu kerjasama dengan asing. Kita ada 4 orang, semuanya stakeholder, ya, termasuk saya dikasih 30% langsung karena saya yang wakilin mereka semua. Tapi tidak tahu kenapa di 89 semua mungkin dapat proyek yang berlainan, mungkin sesuatu hal tidak mau lanjutkan PT Abirama, khusus yang asing ini, ya, Phil Davis sama Yung Wong. Karena bubar gitu, saya sudah punya fondasi dari Abirama. Karena kerjanya kan training, ngadakan in-house, semi-in-house untuk Pertamina. Itu oil and gas. Jadi karena sudah ada background-nya, mereka tidak mau, saya bentuk sendiri. Tentu saya nggak bisa pakai Abirama, milik sama-sama. Dan tutup, bubar. Saya bentuklah PT Abitech Matra Indah di tahun 1990 yang berkantor di Sunter, dekat pasar, ruko kecil. Awalnya berarti di ruko kecil dulu. Ruko kecil, dekat pasar Sunter. Dan awalnya pun hanya 4 orang. Boleh katakan perusahaan itu adalah myself. Gitu loh, saya running sendiri. Bahkan masih bawa mobil sendiri, ya. Berarti bisa dibilang sebetulnya kalau kita tarik mundur Pak dari zaman pertama kali Abirama itu ada, sebetulnya kita bisa bilang Pak Arief ini definisi dari the right man on the right place at the right time. Jadi Bapak kebetulan posisinya saat itu memang kunci untuk bisa ibaratnya si perusahaan Singapura ini punya orang yang bisa handle bisnis di sini.
Dan Bapak ada di situ. Saya boleh dikatakan begitu. Memang sepertinya apapun saya bergerak itu at the right time, tanpa saya rencanakan. Iya. Ya, itu nggak tahu. Mungkin yang dari atas, semua nggak tahu. Pokoknya bisa aja tuh. Bisa aja juga beli ruko di pasar itu. Ya kan, kalau Anda lihat tuh orang nggak mau. Marah, teman bilang, ngapain Rif beli ruko tuh masuk ke dalam. Banjir kebanjiran, bau kebauan, sampah. Tapi ya memang di situ yang murah. Kalau saya beli depan kan nggak sanggup. Saya belum establish. Jadi kita terima apa adanya, ya, syukuri. Sudah ada kantor sebagai alamat, sudah ada. Jadi kalau bilang at the right time, at the place itu, ya bisa dikatakan begitu. Terus awalnya Pak, kalau sekarang kan kita tahunya kalau Abitek itu ya dia human capital, manpower service, terus juga di dalam grupnya itu juga ada Abitrans ya, rental kendaraan. Tapi sebenarnya awalnya gimana Pak? Lini bisnis yang Bapak geluti itu dari Abirama sampai masuk Abitek itu gimana? Ini panjang nih. Nggak apa-apa Pak. Jadi sejak saya bentuk itu kan, saya itu boleh katakan nggak banyak uang, nggak ada kapital, kan tinggal 4 orang. Dan ini saya perlu garis bawah karena saya terkesan sama orang ini. Kan saya perlu orang untuk jaga pintu, untuk kerjaan di dalam, kayak kiper gitu. Sekarang mah udah 7 kiper ya. Saya dulu mah, nggak ada. Dan ini ada kenalkan. Dia bilang, perlu orang bantuin Anda lah. Nah, saya hire orang itu. Itu namanya Manim. Saya tanpa, dulu mah nggak ada pakai surat, dia nggak ngerti surat, nggak pakai. Nggak ada HP loh, jangan salah ya. Jadi datang aja, ketemu, dan saya perlu, ya udah, nggak ada apa-apa, ya, nggak ada cerita gaji, nggak cerita apa, kerja aja, kasih berapa ya berapa. Nah, ini orang ternyata nggak sekolah punya. Ini orang masuk, mumpung saya perlu orang, udah silakan. Dan kebetulan dia tinggal di yang sekarang Moy. Itu dulu di pinggir kali itu banyak rumah-rumah di situ. Ya kan deketan, tinggal jalan sebetulnya. Iya. Tapi dia pakai sepeda. Kita tentukan, saya bilang ini kantor jam 7 harus buka pintunya. Terus pulangnya nggak ada batas. Bisa jam 10 malam, bisa jam 9. Ini ternyata yang saya mau cerita ini karena ini membuat inspirasi, motivasi ke saya, dan cerita ini betul-betul kalau yang anak sekarang ini harus memahami kenapa ujungnya nanti kan ketemu kita cerita suksesnya Abitek ya. Nah ini orang yang tidak bisa apa-apa, cuma unsurnya satu, dia rajin, dia tidak pernah absen. 6:30 udah di situ. Saya kasih kuncinya, itu masih pakai gembok. Dia duduk situ, dia bersih, pokoknya karena dia tutup, dia kerja bersih, pokoknya itulah, tapi nggak pernah ada komplain. Yang tidak ada komplain itu selalu on time. Ya, saya kan rajin nih, dari dulu udah rajin nih, ya. 7:30 udah datang, udah ada, sudah rapi, 1 orang, jaketnya juga cuma 4-5 orang kan. Jadi Manim ini, ya, walaupun tidak berilmu apa-apa, tapi intinya dia rajin. Kedua, attitude betul. Attitude-nya sangat betul ketimbang orang zaman sekarang. Nggak sekolah, tapi sopan santunnya ada. Mungkin karena kebetulan dia dari kampung yang Jawa ya, sopan santun ada. Bahkan saya bilang, sopan santun, kalau liwat sama saya juga nggak berani begini, tegak. Ya. Jadi sopan santunnya tinggi. Sama tamu, semua orang deh. Dari sini saya ambil intinya aja. Kalau orang mau berbisnis, mau maju, key-nya itu 2 itu dulu. Mau kerja keras dengan attitude yang betul. Karena attitude betul itu banyak. Contohnya satu ya, yang dia betul itu adalah komitmen. Ya Pak, saya bisa datang pagi. Surprising
nggak pernah sakit. Zaman sekarang orang nih bangun pagi aja nih rasa nggak enak dikit. Tadi pagi saya nggak telepon HR, udahlah izin setengah hari. Sebab mereka rasa nggak enak pagi sakit perut, sebetulnya dia makan obat, tidur sebentar sejam, siang segar, malah ketemu di mall, bukannya ke kantor. Nah itu juga terpengaruh dengan keluarga, terpengaruh dengan jarak, kan macet. Bikin macet itu udah males datang. Jadi semua tuh attitude, dia committed. Dengan committed itu jadi orang timbul kepercayaan. Nah ini yang berat kalau bagi saya lihat ya generasi ini kalau memang mau sukses, ini kan tidak sukses, semua orang mau sukses, itu intinya harus punya attitude yang betul. Saya ajari mereka semua kiper, ketemu orang baik tamu atau rekan kerja atau orang kantor, ya apa customer, itu kalau pagi selamat pagi. Saya usahakan semua develop dengan attitude yang betul. Attitude betul membawa Anda hidup nyaman nantinya. Nggak sukses pun akan nyaman. Nah kan sukses kan ukuran. Seberapa? Itu saya startnya dengan itu. Ya. Nah lalu saya waktu itu kerjanya provide service kepada orang asing, oil company, oil and gas, ya, oil and gas, hanya oil and gas, ya. Surprisingly sampai sekarang juga oil and gas masih menjadi revenue terbesar untuk aktivitas terbesar untuk Abitech, ya. Itu very surprising dari awal sampai sekarang. Itu awalnya saya dengan Pertamina. Nah ini di KPS waktu itu Production Sharing Company PSC itu bule, dulu kan banyak bulenya. Orang kita jarang. Banyak bule. Nah bule itu kan datang harus pakai izin kerja. Nah itu yang saya urus. Waktu itu jarang apartemen. Sewa rumah, kasih mobil, pembantu, gardener, security, semua saya jalankan. Jadi itu benar-benar saya provide jasa. Disitulah saya belajar mengenai oil and gas. Saya banyak belajar oil and gas dari bule-bule itu. Khususnya di GNG, namanya geological, geophysical. Bahkan saya saking mereka lihat bagusnya, ya, komit, itu saya diangkat agenin software untuk interpretasi, ya. Nah itu kenapa bisa diberikan? Karena saya buktikan bagaimana saya kerja. I take care all the consultant. Kita sebut consultant saat itu memang sih, ya, consultant. Jadi kita take care-nya, mereka semua puas. Bahkan saya kasih note ini luar biasa nih. Sekarang kan kalau kita punya consultant, punya employee dari klien, kita kan gaji dulu. Saya zaman dulu, zaman era situ, Orde Baru, itu oil and gas company-nya kita sebut dah Konoko. Waktu itu Konoko. Konoko transfer dulu ke rekening saya. Transfer ke rekening saya, tapi within 5 days saya harus transfer ke rekening orang itu. Ya. Nah, saya lakukan bahkan sebelum 5 days, 3 days saya sudah lakukan. Nah, itu bagaimana bisa jalan begitu? Karena kita komit. Nah, zaman dulu itu mereka keluar masuk harus ada exit permit, re-entry permit. Itu make sure tidak expire. Bayangkan ya, mereka datang, besok ada meeting, ternyata sampai airport expire. Memang dia sendiri salah, tidak lihat, tapi kita kontribusi ke sana, kita kan yang bantu dia. Nah, jadi saya tuh di kantor saya sampai sekarang masih ada whiteboardnya, whiteboardnya segede gini, gede. Cantumnya satu persatu. Jadi kita betul-betul the detailsnya kita jaga. Saya bisa bertahan sekian lama, ya, bagus, sukses. Itu Anda belum tahu lagi.
Saya tuh dulu orang sampai kepercayaannya. Zaman dulu ini kan kalau mau, nah ini ada tekniknya. Mau tembak seismik, ya ke perusahaan minyak misalnya tembak di offshore dari Konoko, di mana itu kan perlu komitmen fee ke BP Migas waktu itu. Dan ini diwakili oleh Migas. Jadi ada izin dari Migas dulu. Itu harus ada komitmen fee. Ditaruh di Indonesia. Nggak ada tuh istilah nanti saya udah dapat izinnya baru saya transfer. Nah, udah harus di Indonesia. Dan bahkan taruh di situ kayak semacam performance bonds. Waktu itu saya dipakai 4 juta US taruh di situ. Itu yang luar biasa. Jadi saya nggak ada modal loh. Ini bagusnya service company ini no big capital. Emang nggak ada modal saya. Mobil cuma 2. Motor cuma 1, zero saya. Saya ini bukan dari orang tua, bukan dari mana-mana, zero. Tapi saya punya modal itu. Modal saya ada apa? Dapat dipercaya. Jadi mereka rasa comfortable. Yang saya bilang, komunikasi saya jelas. Saya kalau zaman dulu, kalau kita ada meeting, saya pulang kantor, nggak biarkan begitu. Saya, ya ada sekretaris. Saya bikin email, ini understanding yang kita email hasil rapat tadi pagi, ya, tatat gitu, ya. Kalau ada kesalahan apa, please let me know, ya. Nah, saya cantumkan, if within 2 days apa tanggal tertentu gitu, kan kadang-kadang kita nggak tahu ada komitnya jam berapa tuh hari apa, kita cantumkan situ, within 2 days, you not respond, that mean udah kita confirm. Jadi kita ada pegangan. Makanya nggak ada keliruan yang dimana nanti invoice, ya, dia punya orang, klien kita bilang, saya nggak pernah suruh. Nah ini, jadi itu clear. Makanya saya bilang, clarity is a key. Kalau saya zaman dulu kerja, sebelum saya tidur, saya tuh tidur di ranjang aja nih, ranjang. Saya memikir otak saya, besok saya ngapain dulu. Wah, jam 9 saya janji, jam 12 saya lunch, jam 2 saya harus ke klien. Wah, full kan? Tapi saya di otak ini, saya udah susun. Itu yang kalau bilang how to be success, itu salah satunya. Jadi Anda tahu, bukan sampai begitu ke klien jam 2, wah iya lupa nih gue bawa ini, lupa itu. Nih, satu lagi nih. Saya selalu bilang sama anak buah saya dulu, ya, kalau meeting di BEJ, meeting jam 2, janji sinok lah jam 2, sering tuh. Saya bilang sama mereka, jangan sampai jam 2, 1.30. Aduh Pak, kepagian. Loh, kepagian Anda duduk di Starbucks, Coffee Bean, nah, kafe, mana aja lah. Nah, di situ Anda juga relax. Bisa refresh lagi apa yang mau dibicarakan. Anak muda sekarang tidak sadar. Justru Anda kalau mau bangun sesuatu, taruhlah, saya contoh Abitek lah ya, Anda kerja sini lah ya. Ya. Ini sebetulnya perusahaan, ya, di mana apalagi yang baru masuk ya, fresh graduate ya. Ini kesempatan Anda belajar. Ini sebetulnya tempat yang enak untuk belajar. Karena apa? Karena setahu saya ini BOD-nya semua yang orang atas willing to assist, mentoring, willing. Dimanapun Anda kerja di situ, Anda lama-lama akan membangun fondasi, fundamental Anda kerja. Melihat, Anda kan nggak diam aja, interaksi sama orang lain. Nah, kalau Anda baru kerja 6 bulan, setahun, Anda gue banyak beban sekarang. Gue gak suka tuh orang itu, gue punya atasan, dia keluar. Nah ini challenge gini aja, dia gak sanggup, dia keluar. Bagaimana mau maju? Justru challenge itu, yang itu dilawan, Anda kalau udah beberapa tahun, gak terusin aja, Anda keluar dari sini, sudah punya fondasi. Salah satu kuncinya Anda mau maju, Anda harus dilihat orang.
Expose yourself. Kalau Anda mau kenal, Anda ahli ini. Kalau Anda nggak expose, siapa yang tahu? Tadi kan Bapak di awal tuh bilang Abitech itu sejarah awalnya itu kan kita nge-service orang-orang luar lah, expat. Katakan expat bisa, terus pekerja-pekerja dari luar negeri bisa. Terus sekarang kan kalau kita lihat kan Abitech itu bisnisnya itu di samping service orang asing, juga kebanyakan karyawan yang kita salurkan itu kan sebetulnya karyawan-karyawan lokal, orang Indonesia. Iya. Ya. Nah, dengan kondisi sekarang nih Pak, kira-kira di masa depan Abitech itu punya plan yang kayak gimana Pak? Kalau saya lihat kerjaan ini kita kebanyakan outsourcing kan, ya. Saya nggak gitu banyak tahu, tapi kebanyakan outsourcing akan tambah maju. Kenapa? Karena zaman sekarang orang sadar, core business misalnya apa? Core business minyak. Kalau core bisnisnya Anda ada minyak, ya perusahaan minyak Exxon, ya, core bisnisnya apa? To find the hydrocarbon, to find the oil and gas. Nah, ngapain saya ngurusin karyawan yang ratusan ribuan? Saya lebih baik put my energy, my brain ke konsentrasi my core business. Makanya itu di outsource. Nah, ini akan tambah banyak karena banyak investor baru. Apalagi investor baru ini investor asing, di mana dia masuk memerlukan namanya local expertise. Nah, kita tentu mempunyai local expertise. Yang kita di sini, ya kita bisa perhatikan, make sure compliant with the law. Kan dia orang asing. Yang paling penting, knowing the culture. Contohnya, contoh dari ini. Saya kalau tiap hari konsultan bule datang, saya ajarin dia, kamu kalau salaman orang jangan tangan kiri. Bule nggak peduli, hey hello, tangan kiri. Saya ajarin. Ada di buku nggak? Nggak ada di buku deh. Dia nggak tahu. Use your right hand. Oh, ditanya dong, why? Baru saya explain. Oh, Anda perhatiin deh, kalau di luar negeri, ya udah, kita nggak bisa apa-apa kan? Kita kan otomatis kanan. Yang paling sering bule ambil barang, tangan kiri kasih. Coba itu contoh yang paling bawah. Nggak perlu kalau bilang thank you ya, boleh sih udah. Thank you. Oh sorry, excuse me. Itu udah. Saya pernah bawa, ini namanya saya sebut aja kalau bule, Brian Coben ke Pertamina, ke Pak Divisil, duduk. Tahu nggak duduk gimana? Kita duduk begini, dia duduk di meja. Bule kan duduk. Anggap biasa kan ngobrol, nih ada meja di situ. Kita ngobrol gini, meja. Dia duduk aja. Meja. Nah, dia keluar, saya dipanggil. Pak Div, tolong dong. Mereka datang lagi bilang bule jangan duduk di meja. Nah, itu contoh yang paling bawah deh. Makanya saya itu sering memberitahu pada supir. Dulu saya kan kita ada arbitran ini nyangkut sedikit arbitran. Supir saya kumpulkan sampai saya tanya, Anda selama ini sebulan sekali ke meeting, Anda ketemu kasus apa? Saya ajarin, ya. Ini contoh yang paling satu lagi contoh ya, contoh. Mungkin Anda tahu nggak? Supermarket namanya Kimchik. Jadi kira-kira supermarket di ujung situ, ya seberang kita gitu ya. Parkir sini. Nah saya sampai ajarin supir, kamu kalau udah parkir, supir jangan duduk di mobil setel lagu istirahat aja, jangan. Kamu taruh mobil, datang ke depan, perhatiin tuh pintu supermarketnya. Kalau itu ibu keluar, dan yang begini, Anda datang samperin ambil. Kalau dia bawa troli, Anda ambil, dorongin. Bilang, ibu kamu tunggu sini. Sampai itu saya ajarin. Makanya saya ada selalu bilang, you want to be a good leader, startnya bukan dari mana-mana. Jangan bilang, wah orang kita suka blame orang kan. Jangan bilang, oh anak gue gak bisa diajarin. Bukan. Anda sendiri harus dirubah dulu. Start to be a good leader, start from yourself. Kalau Anda mau angkat admin pegawai, ya dia kerja sekedar
completion the duty, kamu tidak akan maksimal dia punya kepintaran. Kadang-kadang orang gini, Anda nggak lihat ya kalau ngomong gitu, kayak saya sama Anda gitu, nggak tahu. Ada keistimewaan lainnya, aku nggak tahu. Anda juga belum tahu. Saya ada keistimewaan lainnya. Anda akan tahu kalau Anda dekat sama saya dekat sama Anda. Oke, jadi kalau saya lihat kan menurut Bapak ini kan dengan keadaan Abitech sekarang, bisnis sekarang, kedepannya pasti kan akan ada lebih banyak bisnis yang terbuka kan. Karena ibaratnya banyak orang masukin modal ke Indonesia, mereka pasti butuh local expertise, pasti butuh local wisdom. Dan mungkin tantangannya kalau untuk Abitech kita lihat ya dari Abitechnya apakah bisa serving industri yang berbeda. Misalkan mungkin kan selama ini kan Abitech itu kesannya kita kuatnya itu di oil and gas. Tapi mungkin ketika nanti ada bisnis baru, let's say ada mungkin perusahaan logistik atau perusahaan transportasi, mungkin mereka butuh untuk diserve oleh Abitech, pasti Abitech juga harus punya expertise itu. Jadi mungkin itu bisa kita bilang sebagai challenge-nya Abitech Pak ke depannya. Bahwa sembari expand bisnis harus juga meningkatkan expertise-nya si Abitech itu juga. Dan mungkin nggak sih Pak, Abitech itu ke depannya akan mengelola bisnis di luar manpower, di luar car rental? Mode mungkin. Dari sekarang aja, IT kita dipimpin oleh Dennis itu selalu developing. Karena saya udah bilang, kita harus keep update dengan teknologi. Kalau nggak Anda ketinggalan. Jadi ini kelihatan sekali di IT department ini yang dipimpin Dennis ini melihat mau keep update dengan teknologi for the future grow. Melalui melihat kita punya kerjaan sekarang. Bahkan nanti banyak sekali kan kerjaan kita diperbarui. Ya, karena kalau kita punya sistem, kalau kita tidak evaluasi, itu kita nggak tahu. Kita bikin sistem bagus-bagus, kita nggak evaluasi, itu redundant. Beautiful di situ aja, nggak ada gunanya. Nah nggak ada gunanya kita singkirkan. Nah itu gunanya untuk dievaluasi, di develop. Nah itu cita di teknologi. Nah begitu juga di taxation, peraturan, bahwa kita ikut perkembangan bukan hanya di teknologi, bukan hanya bidang HR, tapi ini harus keseluruhan yang membentuk. Kita nggak bisa abaikan. Ini kerjaan yang dimana tadi saya bilang memerlukan orang yang betul-betul komprehensif, bukannya hanya satu sisi aja. Bahkan harus juga melihat political situation. Mungkin nggak full tapi melihat, mengetahui. Ya, apalagi kalau yang di bidang ya sektor kebijaksanaan ke ekonomi. Nah itu saya lihat BOD dalam hal ini cukup aware of that. Nah dari pengalaman sekarang ini kita bisa melihat di mana opportunity-nya. Kalau kita nggak pahamnya sekarang, bagaimana kita lihat ujungnya? Iya, berarti dari Abitech itu kan ngeliatnya berhubung ibaratnya bisnis Abitech yang sekarang itu terkait dengan HR itu berkaitan juga dengan banyak hal, IT dengan tech segala macam. Jadi mungkin Abitech akan lihat, oh kita bisa nih develop bisnis mungkin terkait dengan IT consulting atau mungkin tax consulting. Dari expertise yang sudah ada itu bisa dikembangkan jadi peluang bisnis ke depannya. Kayak gitu Pak, berarti Pak ya? Sangat betul, bahkan saya bilang, saya dulu ngomong nih, ngomongan Anda ini udah saya lakukan jadinya. Nah disitunya bukan itu aja, bisa juga Anda bisa juga yang lain siapa aja. Misalkan, ini contoh yang klasik, saya ada teman, dia itu, jangan teman deh, ini yang contoh klasik satu nih. Saya lupa, kalau nggak salah dari perusahaan teknologi, dia pindah, pokoknya dari A ke B. Waktu dia di A, kita take care dia tuh merasa Abitech performanya bagus. Kalau Anda kerja bagus, dipindah ke industri lain atau perusahaan lain, dia akan rekomend pakai siapa? Abitech, memudahkan dia. Apalagi ini orang HR. Jadi saya selalu bilang, kamu kerja sesuatu harus sadar dulu. What is your product? What you sell? Harus tahu dulu.
Anda jual parfum, ini wangi, ini wangi. Jual apa? Kacamata, bagus, looks good. Kan pasti, apalagi zaman sekarang, mau beli sesuatu kan ada nilai tambahnya dulu. Kalau nggak sama aja dengan store A, store B, ngapain? Nah jadi aku bilang, sadarkan dulu, what is your product? Ingat loh, kamu harus sadar bahwa Abitek no product. Itu yang pertama harus sadarkan. Abitek jualnya service, jasa. Jasa itu intangible. Jasa ini nggak bisa katakan keren sampai Anda deliver, complete your job. Bisa dirasakan, tapi nggak bisa dilihat. Itu sama dengan Anda bagaimana terhadap orang. Ya kalau mau soal cinta ya cinta deh. Coba cinta seorang ini nggak bisa dilihat, tapi Anda ya orang itu bisa merasa disayangi nggak, dicintainya, kan bisa rasa. Jadi ingat Anda itu kerjanya jasa, nggak ada pedang. Jadi harus special care. Nah itulah di situ kalau seorang pimpinan nggak ada heart, ya orang sekarang kerjanya empathy, nggak ada heart, forget it. Jangan kerja sini.